Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat malam. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil kerja kami tentang satuan dan program pendidikan masyarakat. Saya Devi Utami sebagai moderator, Patika Pratama sebagai pemateri 1, masyarakat. Sri Cynthia Ganda sebagai pemateri kedua, Dinda Lestari Putri sebagai pemateri ketiga. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Patika Pratama. Kepada Patika. Mohon maaf sebelumnya. Ngawak. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materinya, yaitu satuan dan program pendidikan di masyarakat. Yang pertama, satuan pendidikan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 26 Ayat 4, tercantum bahwa satuan pendidikan nonformal terdiri atas yang pertama, kursus. Istilah kursus merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang secara harfiah berarti mata pelajaran atau rangkaian mata pelajaran. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan adalah kegiatan atau pelajaran melatih untuk memperoleh kemahiran atau keterampilan. Pelatihan berkaitan dengan pekerjaan. Yang ketiga, kelompok belajar. Kelompok belajar adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan berencana melalui bekerja dan belajar dalam kelompok belajar untuk mencapai suatu kondisi yang lebih dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Yang keempat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. PKBM merupakan tempat belajar yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat dalam rangka usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, hobi, dan bakat warga masyarakat. Yang kelima, Majelis Taklim. Majelis Taklim adalah suatu lembaga pendidikan yang dibentuk atas dasar pendekatan dari kebutuhan masyarakat, dengan kegiatannya lebih berorientasi pada keagamaan, khususnya agama Islam. Yang keenam, satuan pendidikan yang sejenis. Satuan pendidikan yang sejenis adalah satuan yang tidak termasuk pada luar satuan yang sudah dijelaskan terdahulu. Slide selanjutnya. Kemudian yang kedua, program pendidikan di masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 26 ayat 3, tercantum program pendidikan nonformal meliputi yang pertama, pendidikan kecakapan hidup adalah kemampuan yang mencakup penguasaan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang saling berinteraksi diyakini sebagai unsur penting untuk lebih mandiri. Yang kedua, pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah pendidikan yang ditujukan bagi anak usia dini, yaitu 0 sampai 6 tahun yang dilakukan pemberian berbagai rangsangan untuk membantu pertumbuhan, perkembangan jasmani dan rohani agar memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan berikutnya. Yang ketiga, pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan yang sasarannya khusus pemuda. Yang keempat, pendidikan pemberdayaan perempuan diperuntukkan khusus untuk perempuan. Hal ini didasarkan atas masih banyak perempuan yang belum berdaya, padahal mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Yang kelima, pendidikan keaksaraan. Yang dikembangkan saat ini adalah program keaksaraan fungsional yang pada dasarnya merupakan suatu pengembangan dari program keaksaraan sebelumnya. Kemudian yang keenam, pendidikan keterampilan. Program pendidikan keterampilan ditujukan untuk membekali warga belajar dalam bidang keterampilan yang dapat dijadikan bekal usaha. Yang terakhir, pendidikan kesetaraan.
Dalam menyukseskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan kesetaraan melalui pendidikan nonformal mendapat perhatian cukup tinggi. Hal ini terjadi karena program wajar pendidikan dasar 9 tahun tidak hanya bisa ditangani melalui pendidikan formal saja. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Patika Pratama yang telah menyampaikan materi pertama. Dilanjutkan oleh Sri Cynthia Lovianda Borusitanggang untuk menyampaikan materi selanjutnya. Kepada Cynthia, Terima kasih moderator, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. 2. Pendekatan pembelajaran dalam berbagai satuan pendidikan di masyarakat. A. Pendekatan pedagogi dalam pembelajaran. Pedagogi diartikan sebagai seni dan ilmu mendidik anak. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan pedagogi, proses pembelajarannya cenderung teacher-centered. Di dalam mode pedagogi, guru juga bertanggung jawab penuh untuk menentukan segala keputusan mengenai hal-hal yang akan dipelajari, bagaimana dipelajarinya, kapan dipelajarinya, dan kapan berakhirnya. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. A. Adanya dominasi guru dalam pembelajaran. B. Bahan belajar terdiri dari konsep-konsep yang datangnya dari guru. C. Materi lebih cenderung bersifat informasi. D. Peserta didik tinggal menerima instruksi yang ditentukan oleh guru. Selanjutnya. B. Pendekatan andragogi dalam pembelajaran. Andragogi berasal dari bahasa dan agogos yang berarti memimpin, mengamong, atau membimbing. Menurut Cornwell tahun 1980 mendefinisikan andragogi sebagai seni dan ilmu dalam membantu peserta didik atau orang dewasa untuk belajar. Andragogi disebut juga sebagai teknologi pelibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran penerapan model. Harus mampu membantu peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. A. Menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar melalui kerjasama dalam merencanakan program pembelajaran. B. Menemukan kebutuhan belajar. C. Merumuskan tujuan dan materi yang cocok untuk memenuhi kebutuhan belajar. D. Merancang pola belajar dalam sejumlah pengalaman belajar untuk peserta didik. E. Melaksanakan kegiatan belajar dengan menggunakan metode teknik dan sarana belajar yang tepat. F. Menilai kegiatan belajar serta mendiagnosis kembali kebutuhan belajar untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. baiklah, terima kasih kepada Cynthia yang telah menyampaikan materinya. Akan dilanjutkan oleh Dia Lestari Putri sebagai pemateri ketiga. Pada Dinda, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator telah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan materinya. Inti teori andragogi adalah teknologi keterlibatan diri atau ego peserta didik, artinya bahwa kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran peserta didik terletak pada keterlibatan diri mereka dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, slide selanjutnya, macam-macam asumsi yang dijadikan landasan dalam teori andragogi adalah sebagai berikut. 1. Orang dewasa mempunyai konsep diri. 2. Orang dewasa mempunyai asumsi pengalaman. 3. Orang dewasa mempunyai kesiapan untuk belajar. 4. Orang dewasa berharap dapat segera menerapkan perolahan belajarnya. 5. Orang dewasa memiliki kemampuan untuk belajar. 6. Perbedaan kondisi belajar memerlukan prinsip pembelajaran yang berbeda. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dinda yang telah menyampaikan materi sambungan dari Cynthia. Sekian dan terima kasih. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam.